Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SPF SDN 131 Saleng, yang kami hormati Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, baik itu kesempatan maupun kesehatan, sehingga kita dapat hadir pada kegiatan pagi ini. Juga salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Ibu guru yang kami hormati, adapun rangkaian acara kita pada pagi ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua arahan atau petunjuk dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SPF SDN 131 Saleng, dan yang ketiga yaitu pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Arni SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Sopeng, dan keempat penutup. Baik, Ibu Guru, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita melangkah ke acara yang pertama. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Baik, acara yang kedua yaitu arahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 131 Saleng. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada di tempat ini bersama-sama untuk mengikuti acara sosialisasi yang akan dibawakan oleh Ibu Arni SPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Tentunya acara ini memiliki tujuan. Tujuannya itu bagaimana cara kita nantinya untuk mengetahui budaya-budaya apa yang mungkin akan diperlihatkan oleh Ibu Arni, dan bagaimana penerapannya. Kemudian mudah-mudahan dari informasi ini kita bisa memperoleh manfaat untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam hal penerapan budaya positif. Selanjutnya kita berdoa mudah-mudahan kan masih ada pendaftaran CGP Angkatan 11 berikutnya, kemudian ada CGP Angkatan 10 yang menyusul. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman guru bisa lanjut ke tahap berikutnya dan melakukan sosialisasi seperti ini lagi. Tentunya sosialisasi yang dilakukan itu akan berbeda, karena mungkin Ibu Arni akan memberikan pengalaman penerapan budaya positif, mungkin akan ada contoh yang lain. Kemudian teman-teman CGP selanjutnya mungkin akan ada contoh yang lain pula. Maka itu akan memperkaya ilmu kita, memperkaya kegiatan-kegiatan, mungkin akan timbul ide-ide yang memperkaya ide-ide bagaimana melakukan atau menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 131 Saleng. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pemaparan aksi nyata modul 14 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Arni diserahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 131 Saleh, serta rekan guru dan siswa yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan beserta kepala sekolah dan anak-anakku di tempat ini untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4, yaitu sosialisasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun yang saya konsep utama pada modul budaya positif, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Enam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan. Bisa teman-teman perhatikan semua di atas. Yaitu pertama kita mengambil dulu kertas. Sudah disiapkan, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apa yang berharga menurut dari teman-teman? Sudah? Sesuatu yang sangat berharga, benda, bisa benda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kepal. Teman Anda di sebelahnya bisa mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Misalnya bisa. Maksudnya mau diambil seperti ini. Ya. Langsung aku terima kasih. Pertahankan pertahankan. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang terjadi? Karena dia merasa segan. Tidak dia. Apa yang terjadi pas tadi? Apa yang terjadi? Langsung diberikan karena saya bilang guru tak tuh ini. Yang kedua, diberikan setelah dirayu. Kebetulan saya sudah rayu, sudah bujuk. Saya katakan saya ingin memberikan uang jika mau memberikan apa yang ada di tangannya. Cuman Ananda ini dia bertahan untuk tidak memberikan apa yang dia punya. perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Perhatikan, stimulasi respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Teori kontrolnya atau pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulasi respon, perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol atau pilihannya itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulasi respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya itu hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulasi respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Nah, tadi di sini yang waktu kita melakukan kegiatan, di sini ada stimulus respon. Jadi teman-temanku berada di mana? Di stimulasi respon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan teori kontrolnya atau pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu kegiatan di mana kita ada? Waktu kegiatan berlangsung, saya berada di stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Karena setelah saya rayu, dia langsung memberikan benda yang berharga yang dia punya. Kalau di saya yang memiliki kontrol, yang memegang apa nih? Yang memegang kertas, yang memegang kertas. Soalnya saya sudah bujuk, sudah saya rayu, dan tidak bergeming seperti itu. Kita lanjut. Dari kegiatan yang tadi dilakukan dapat ada 3 stimulus yang muncul mulai dari tadi mengancam, merayu, dan mempertahankan. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa posisi kontrol bahwa yang mempunyai posisi kontrol adalah diri kita sendiri. Bahwa yang mempunyai posisi kontrol adalah kita sendiri. Kita yang mempunyai hak mau mempertahankan, mau dirayu atau sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut anak-anak supaya memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini bisa contohnya jika anak-anak terlambat, kita tidak bisa memberikan dia ancaman ataupun hukuman. Itu termasuk bukan dari kata disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebijakan universalnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan dapat mencapai
tujuan yang mulia yang diinginkan dari Diani Wese 1988. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan Profi Pelajar Pancasila, dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Terdiri dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Biasanya itu anak-anak kalau membuat sesuatu kayak mau dibilang, karena dia cuma menghindari untuk dihukum, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Contoh juga kayak itu kalau ada tugas, anak-anak dikasih tugas, itu mau bekerja karena ada imbalan. Nah, itu termasuk adalah motivasi intrinsik. Menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Di sini biasa anak-anak memang dari dalam motivasinya untuk berbuat baik, membantu teman, bukan karena adanya dorongan-dorongan dari siapapun. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, inilah adalah kebutuhan kita selama ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Apakah teman-teman sudah merasakannya? Sudah? Sudah? Lima posisi kontrol restitusi. Nah, di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Sini ada 5 contoh posisi kontrol. Dari motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, jika identitas berhasil dikatakan sukses. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk posisi kontrol penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, kalau kecewa kamu begini. Itu termasuk pembuat rasa bersalah. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Maksudnya di sini muridnya, maksudnya tidak diberikan ceramah atau cuma diberikan dari posisi kontrol teman. Guru bisa berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu di sini. Seolah-olah guru bisa menjadi teman untuk siswanya. Sedangkan posisi kontrol pemantau, di sini guru bisa menanyakan siswa apa peraturannya, menyelesaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas. Sedangkan posisi kontrol manajer, di sini guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam guna berkualitas. Nah, contoh di sini, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya itu siswa terlambat ke sekolah. Nah, posisi kontrol penghukum, guru bisa menggunakan kata patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi di sini membuat rasa bersalah itu guru membuat
anak yang terlambat itu supaya dia merasa bersalah karena terlambat ke sekolah. Posisi kontrol sebagai teman. Guru berkata, ayolah yang tertib. Guru bangga kalau ini tidak apa-apa, kamu salah. Di sini guru bisa menjadi teman. Posisi kontrol pemantau, guru mengatakan, kamu melanggar. Apakah peraturan dan konsekuensinya? Posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, untuk lebih jelasnya mengetahui tentang 5 posisi kontrol guru, maka di sini saya menyiapkan satu video untuk lebih jelasnya lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau
Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Terus, sekarang Ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Nah, teman-teman sudah tadi menyaksikan video tentang 5 kontrol posisi guru. Nah, mungkin teman-temanku dalam hati bilang, oh saya pernah melakukan ini, ternyata saya berada di posisi kontrol ini. Di posisi kontrol ini saya begini. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Mulai dari tugas tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini tadi pertama apa jawabannya? Hukuman. Ya, kedua? Hukuman. Ketiga? Hukuman. Keempat? Konsekuensi. Kelima? Konsekuensi. Keenam? Hukuman. Ketujuh? Konsekuensi. Ya, di sini yang
yang paling mendasar perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu kalau hukuman memang ada peraturan yang telah tertulis, sedangkan kalau konsekuensi ada. Nah, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini ada contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Adanya paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini kita bisa lihat mengapa keyakinan, mengapa tidak peraturan. Maksudnya bukan kata keyakinan, tapi menggunakan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke contohnya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yang ditulis yaitu menghormati orang lain. Nah, di sini maksudnya sebelum membuat keyakinan kelas, kita membuat dulu peraturan. Peraturan itu kemudian dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Contoh, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang ditulis di keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yaitu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Nah, sebelumnya itu peraturan itu bisa dikatakan negatifnya. Nah, kalau kita buat keyakinan itu kita menjadikan kalimatnya menjadi positif. Nah, di sini langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Satu, berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Lanjut, itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Contohnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini masuk di kategori menstabilkan identitas.
Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tindakan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah contoh kalimat yang termasuk di dalam kategori validasi kebutuhan. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ana melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah tadi langkah-langkah untuk segitiga restitusi. Nah, demikianlah sosialisasi saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan teman-teman yang hadir di kesempatan ini. Mungkin banyak kekurangan dan banyak yang saya sampaikan masih kurang. Saya mohon kepada teman-teman selalu memberikan dukungan dan sumbangsinya dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Dan saya juga mohon semoga teman-teman untuk selalu mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Ibu Arni SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sopeng tentang budaya positif. Acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Sekarang aku sudah menempelkan semua peraturan yang
Maju Bu. 3. Nah, sudah semua dipilih poster. Nah, di situ ada macam-macam poster. Nah, di situ dan aku bisa pilih satu saja. Yang mana yang mau didesain ulang? Nanti ya aku desain ulang kembali sesuai dengan keinginannya. Bisa diganti warna, bisa dimasukkan ke foto otak. Cari memang nih foto otak yang paling ganteng dan paling cantik. Bisa ditimbang di situ. Ingat, tulis nama di atas. Oke. Nah, oke, silakan. Mana? Oh, jaringan ini, sabar. Sabar ya, jaringan. Ya. Selesaikan ya. Pilih tuh, pilih. Pilih satu. Yang mana? Yang mau diganti. Bisa bilang ya. Nah, kalau ada satu pilih itu, kalian di sampingnya warna biru. Nanti tuh muncul. Nah, kalau mau diganti bisa ditulis lagi, bisa diganti tulisannya, warnanya, gambarnya pun bisa. Ini namanya aplikasi Canva. Apa? Nih, sesuaikan template ini. Ya, ya, sesuaikan template ini. Sabar, sabar ya, jaringannya kurang baik ya, sama Dina. Pilih nih, pilih. Nah, sekarang template ini. Oke, sekarang edit. Terserah dan aku mau desainnya bagaimana. Bisa diganti warna, foto. Ingat, transfer keyakinan atau yang telah kita sepakati hari ini. Jadi yang ditulis di sini nih, bertanggung jawab, mematuhi peraturan, saling menghormati, bertanggung jawab, berbagi bertanggung jawab, saling berbagi. Ingat, tulis nama, dan kelas. Sahabat mama cantik, jaringan. Oh, tidak ada internet jaringan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina SPD, rekan dari Ibu Arni. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih telah melakukan sosialisasi tentang budaya positif karena membantu saya lebih paham tentang posisi kontrol guru.